bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri. Jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Jadi jelas tadi Allah firmankan apa dalam Al-Quranul Karim? Tegas Allah nyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, ya kawan. Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira, ya kawan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga. Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah. Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua. Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah, ya kawan? Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah tidak diam. Allah tidak lalai. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Nah, jadi kita tunggu saja. Sebentar lagi insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Tentu di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang baik, yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi. Ada skenario palsu dan gagal terkait KM50. Skenario palsu dan gagal. Skenario yang mana? Yang disampaikan dalam siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya, saudara, yaitu pada siang hari kejadian. Kejadian di pagi hari, siang hari ada siaran pers, saudara. Di sana dikatakan bahwa semua mobil berisi 10 laskar FPI setelah pepet-pepetan di jalan turun dari mobil lalu serang petugas dengan aneka senjata tajam dan aneka senjata api sehingga petugas terpaksa bela diri dengan menembak mati 6 laskar FPI sedang yang 4 melarikan diri. Ini versi polisi. Ini kata polisi. Kapan bicara begitu? Ya di siaran pers. Kan di YouTube tersebar ya. Silakan aja kita setel lagi, kita buka. Bukan fitnah, bukan hoax, bukan berita bohong. Bukan. Silakan. Ada semua sudah. Jadi skenarionya, jadi mobil FPI ini pepet-pepetan dengan mobil petugas, kemudian berhenti, ada 10 orang turun pakai senjata menyerang petugas. Nah, karena petugas mau diserang, maka petugas kan boleh bela diri. Maka petugas langsung keluarkan senjata, menembak mati 6 laskar dan yang 4 melarikan diri. Kata polisi. Kira-kira jelas ya? Nah, ternyata siaran pers tersebut, saudara, bohong. Sebar hoax, sebar fitnah. Kenapa? Satu, sebab bahwa mobil 6 syuhada yang ada depan kita saat ini, saudara, berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10 orang laskar. Jadi hanya berisi supir dengan 1 orang di sampingnya, duduk 2 laskar di tengah dan duduk 2 laskar lagi di belakang. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bohongnya. Nah, dari mana kami tahu isi daripada mobil tersebut? Karena sebelum kami berangkat, Panglima Laskar memeriksa semua mobil. Di mobil pertama siapa isinya, di mobil kedua siapa isinya, di mobil ketiga siapa isinya. Bahkan bukan hanya memeriksa penumpang, memeriksa posisi. Siapa supirnya, di samping supir siapa. Siapa yang duduk di tengah 2 orang dan siapa yang duduk 2 orang di belakang. Jadi artinya apa? Artinya sebelum kami berangkat, kami sudah punya peta, kami sudah punya data. Itu mobil siapa saja yang ngisi dan seterusnya.
Jadi tidak ada yang diisi sampai 10 orang. Bohong. Nah, baik, yang kedua, bahwa 6 syuhada tidak bawa senjata tajam, apalagi senjata api. Adapun aneka senjata tajam dan senjata api yang dipamerkan saat siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya hanya berdasarkan kesaksian tunggal sepihak dari polisi. Itu pun tanpa uji balistik senjata api, saudara. Senjata api itu mestinya kalau manusia tuh ada forensiknya, saudara. Senjata api juga ada, namanya uji balistik. Apalagi kalau senjata api itu asli, terdaftar, nanti ketemu siapa pemiliknya. Nah, jadi tanpa dilakukan, tahu-tahu sudah disebut ini semua punya Laskar FPI. Siapa saksinya? Nah, jadi kalau polisinya cerdas, andai kata benar FPI itu bawa senjata Laskar, kalau mereka cerdas, begitu mereka sergap, mereka bunuh, mereka rekam dulu. Rekam mobilnya, buka pintunya, lihat ada barang apa di dalam. Nah, itu orang baru percaya. Nah, bukan tahu-tahu saudara barang itu sudah ada begitu saja. Oh, itu gampang. Orang mudah mencerna ya, ikhwan. Berapa banyak habis bunuh orang, taruh pisaunya di tangan orang yang dibunuh, selesai. Itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi kesaksian ini hanya sepihak. Ditambah lagi apa, saudara, yang perlu kita ketahui? Ditambah lagi yang perlu kita ketahui, saudara, antara pistol yang ditampilkan dalam siaran pers dengan peluru beda. Ini kan lucu, saudara. Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru itu ya, ikhwan, pelurunya orang tahu. Tapi peluru yang ditampilkan itu peluru senapan sergap semua. Apa memang FPI punya ilmu? Pistol revolver pakai apa aja bisa? Atau Laskar FPI punya ilmu, mungkin pistol mana saja pakai batu pun bisa. Nah, jadi cerdaslah. Ngebohong itu kan perlu cerdas juga ya, ikhwan. Iya, ngebohong juga perlu cerdas. Ini udah ngebohong bodoh lagi. Kira-kira jelas? Ada lagi, waktu siaran pers dikatakan ini senjata api asli, ditunjukkan. Besoknya berubah, katanya senjata rakitan. Ada, kita simpan. Itu bukti siaran pers semua kita simpan ya. Hari berikutnya berubah lagi. Enggak, ini senjata asli polisi yang dirampas oleh Laskar. Jadi pertama dibilang senjata asli milik Laskar. Besok berubah senjata rakitan milik Laskar. Begitu diprotes oleh netizen, berikutnya lagi berubah lagi. Katanya senjata asli milik polisi dirampas Laskar. Luar biasa. Saya mau tanya, kita pakai akal yang sehat lah. Saya mau tanya, saudara, akal sehat bisa terima itu? Bisa terima itu? Masuk bisa berubah-ubah. Kan dari hari pertama kan udah ketahuan itu asli atau bukan. Kenapa bisa dirubah-ubah? Kenapa dirubah? Karena kalau dikatakan asli gak sesuai dengan skenario, jadi perlu rakitan. Ternyata rakitan kurang pas juga sama skenarionya. Oh, kalau gitu ini dirampas saja supaya nanti cocok sama cerita. Nah, ini namanya cocokisme atau cocokiologi. Ilmu mencocokkan supaya bohongnya kelihatan benar. Kira-kira jelas ya? Tahu cocokiologi, tahu ya? Nah, baik. Selanjutnya, saudara, bahwa fisik mobil 6 syuhada, nanti selesai pengajian Anda bisa lihat dan periksa sendiri, tapi jangan disentuh ya, jangan disentuh, jangan dibuka pintunya, karena di mobil ini luar maupun dalam ini banyak barang-barang bukti yang harus kita amankan. Tolong jangan dibuka, nanti Laskar tolong dijaga. Mau lihat, mau foto, mau videokan, silakan. Nanti Anda lihat sendiri, saudara, di mobil ini kaca depan ada 2 lubang peluru besar. Terus bodi samping tidak kurang dari 3 lubang peluru. Kemudian itu samping kanan, di samping kiri
juga ada beberapa lubang peluru. Artinya apa? Artinya mobil ini disergap, saudara, dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadi ditembak dari depan, ditembak dari samping kanan, ditembak dari samping kiri, saudara, dan ditembak dari belakang, serta dua bannya diledakkan, saudara. Nah, makanya CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi. Tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya, saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, dari seluruh oknum-oknum yang zalim. Nah, kami tidak mau menuduh, Pak. Baik, kita nggak usah nuduh, Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan, Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam. Berapa sih Land Cruiser hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV, Pak. Ada. Semua mobilnya kelihatan, Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama laskar, katanya dihancurkan dengan pedang, saudara. Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan, Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan di depan pengadilan negeri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Akhirnya setelah kita uraikan itu semua, saudara, jadi tadi sekali lagi ulangi. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP, mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya berapa kali, saudara, dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa, saudara, oleh Brimob, oleh Densus, saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata. Di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata, saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak, apalagi laskar yang katanya ada tembak menembak. Berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya, ya borgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari Rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu, saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal. Waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas, dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Kalau saya mau diborgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari Rutan Polda Metro berangkat ke Rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan, saudara. Yang awal puluhan tetap diikat, saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin, koruptor nggak mengikutin, saya nggak mau ikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa 4 laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru. Mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak ke 4 laskar tersebut kok bisa hampir sama.
Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung, sama di paru, semua dalam jenazah sama, saudara. Nah kemudian yang ketiga, bahwa di sebagian tubuh 6 laskar FPI ada luka memar dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul? Luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan. Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan, saudara. Nah kita mau tahu, saudara, nah, mereka ini disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM50. Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50, karena itu merupakan kotak Pandora, saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul laskar melawan? Apa betul laskar bawa senjata? Apa betul laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Nah sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas. Ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisi baik menegakkan hukum, bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polrinya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri?